Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia, perkenalkan saya Mulyana. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan studi kasus pada mata kuliah akuntansi biaya. Paparan ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya. Baik, soal studi kasus konsultan cybercopy. Anda adalah seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cybercopy, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Berikut adalah data operasional saat ini dalam bentuk per bulan. Harga jual rata-rata per cup yaitu atau per botol 30.000. Biaya variabel per cup 12.000, bahan baku bahan baku, kemasan dan lain-lain. Kemudian total biaya tetap per bulan 45.000 yaitu untuk biaya sewa tempat, gaji karyawan, listrik, wifi. Kemudian volume penjualan saat ini 3.000 per cup per bulan. Kemudian pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnis. Opsi A, strategi efisiensi, yaitu mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik, namun biaya variabel naik menjadi Rp14.000 per cup karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal, diasumsikan harga jual tetap. Kemudian opsi B, strategi ekspansi, meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk renovasi dan light musik guna menarik pelanggan. Diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Baik, penyelesaian yang pertama analisis kondisi saat ini diketahui harga jual per unit atau P 30.000, biaya variabel per unit yaitu P 12.000, biaya tetap atau FC 45 juta, volume penjualan atau Q yaitu 3.000 per unit. Margin kontribusi. Yang pertama margin kontribusi per unit atau CM, yaitu CM sama dengan dikurangi P penjualan dikurangi volume sama dikurangi volume kontribusi margin, yaitu P sama dengan volume kontribusi margin sama dengan P dikurangi kontribusi margin, yaitu 30.000 dikurangi 12.000 sama dengan 18.000 sama dengan 30.000 dikurangi 12.000 sama dengan 18.000. Jadi kontribusi margin adalah Rp18.000. Kemudian rasio margin kontribusi atau CM rasio yaitu dengan rumus CMR sama dengan kontribusi margin dikurangi P. P itu harga penjualan sama dengan CMR 18.000 dikurangi 30.000 penjualan sama dengan 0,6. Kita dikali 100% menjadi 60%. Kemudian bagaimana break even point? Nah, break even point-nya adalah yang pertama BEP dalam unit. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dikurangi margin kontribusi, yaitu sama dengan 45 juta dikurangi 18.000 sama dengan 2.500 per unit. Jadi BEP-nya adalah 2.500 per unit. Kemudian BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dikurangi rasio margin kontribusi, yaitu 45 juta dikurangi 0,6 jadi 75 juta. BEP dalam rupiahnya adalah 75 juta. Kemudian yang ketiga adalah laba operasi saat ini. Laba sama dengan Q dikurangi
CM sama dengan CM eh, Q dikali CM dikurangi FC. Laba sama dengan 3.000 dikali 18.000 dikurangi 45 juta, yaitu 54 juta dikurangi 45 juta. Jadi laba operasi saat ini adalah memperoleh 9 juta rupiah. Kemudian analisis opsi A, strategi efisiensi. Diketahui FC-nya yaitu 45 juta dikurangi 5 juta sama dengan 40 juta. Kemudian P-nya yaitu 14.000, biaya penjualan tetap di 30.000. Margin kontribusi yaitu CM 30.000 dikurangi 14.000 sama dengan 16.000. Kemudian CMR-nya 16.000 dikurangi penjualan 30.000 menjadi 0,53, kita kalikan 100% menjadi 53,3. Kemudian opsi BEP dalam opsi A yaitu biaya per unitnya 40 juta dibagi 16.000. Jadi BEP-nya adalah 25.000 per unit, 22.500 per unit. Kemudian BEP dalam rupiahnya 40 juta dikurangi 0,5553 menjadi 75 juta. Kemudian proyeksi laba opsi A. Laba yaitu 3.000 dikali 16.000 sama dikurangi 40 juta sama dengan 48 juta dikurangi 40 juta. Jadi laba proyeksinya adalah 8 juta rupiah. Kemudian analisis opsi B. Diketahui FC sama dengan 45 juta ditambah 15 juta menjadi 60 juta. Kemudian Q-nya yaitu 3.000 itu per unit biaya penjualan. 4 dikali 140% sama dengan 44.200 unit. Kemudian biaya CM-nya atau kontribusi marginnya tetap di 18.000. Nah, kemudian opsi B dalam BEP yaitu BEP per unitnya 60 juta dikurangi dibagi 18.000 sama dengan 3.333,3 per unit. Kemudian BEP-nya yaitu 60 juta dibagi 0,6 menjadi 100 juta rupiah. Laba proyeksi B yaitu 4.200 dikali 18.000 dikurangi 60 juta menjadi 75.600 dikurangi 60 juta. Jadi laba bersihnya adalah 15.600. Kemudian perbandingan laba antara opsi A dan opsi B. Jadi kondisi saat ini labanya yaitu 9 juta. Opsi A 8 juta, opsi B 15.600. Kemudian bagaimana rekomendasi terhadap manajerialnya? Berdasarkan analisis cost volume profit atau CPP, opsi A menurunkan laba, kemudian opsi B meningkatkan laba secara signifikan. Penjualan 4.200 per unit berada di atas BEP 3.334 per unit sehingga margin of safety cukup aman. Kemudian rekomendasinya adalah pemilik sebaiknya memilih opsi B, strategi ekspansi, karena memberikan laba terbesar dan meningkatkan potensi pertumbuhan usaha, yaitu pada usaha kopi. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.